Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu telah hadir untuk membantu saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh Sobat Dwi Romantrio CGP Angkatan 10 dari SD Islam Lukmanul Hakim Pademangan. Untuk hari ini, kegiatan hari ini adalah diseminasi atau berbagi. Untuk mengawali sesi diseminasi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk keselamatan dan kelancaran semua kegiatan hari ini. Untuk berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Langsung mawon terkait dengan kegiatan diseminasi. Apakah diseminasi itu? Diseminasi adalah kegiatan berbagi. Nanti jadi di sini saya akan berbagi ke panjenengan sama guru. Bukan berarti saya lebih baik atau lebih paham dan lebih tahu, tapi posisi saya ini lebih tahu dahulu daripada panjenengan. Perbedaannya hanya itu. Jadi saya hanya lebih dahulu tahu materi ini dari panjenengan. Dan belum tentu saya lebih menguasai materi daripada panjenengan. Jadi sini kegiatannya adalah berbagi dan kita diskusi. Nanti kita akan menentukan hal-hal yang positif. Tujuannya saya harap monggo nanti kita juga bisa berbagi baik, monggo menjadi peserta didik yang aktif. Gunanya untuk nanti kita implementasikan kepada anak-anak. Langsung mawon terkait dengan destinasi. Nah, yang pertama adalah pengantar. Kita ambil contoh perbandingan. Kita hidup seorang petani, ya. Kita adalah seorang pendidik, ibaratkan kita adalah seorang petani yang merawat tumbuhan dengan kewajiban yang banyak, seperti iklan merawat malika, dirawat seperti anak sendiri, kedelai hitam. Jadi petani itu diibaratkan, guru diibaratkan sebagai petani yang harus menanam padi. Selain itu kita juga harus menumbuhkan atau menuntun padi tersebut dan dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi dan memberi pupuk serta air, membasmi ulat dan sebagainya. Jadi tidak hanya menumbuhkan, kita juga merawat dan mengolah. Selain tanaman, yang kita olah adalah tanahnya. Jadi ibaratkan kalau tanahnya tersebut, kalau di sekolah, kalau di sini sebagai sekolah. Nah, dari pada tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu ibaratkan ladang kita, sawah kita, untuk menanam, untuk menumbuhkan anak-anak yang lebih baik di masa depan. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah atau lingkungan sekolah yang kondusif, yang baik, menyenangkan, menjaga, memelihara anak-anak seperti kita merawat anak sendiri. Nah, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar dan saling kerjasama. Nah, di sini tidak ada kontennya ada kegiatan tim yang ini yang di belakang layar menjegali. Insya Allah betul kan Nah, saling mendukung, gotong royong. Nah, berikutnya tujuan pendidikan. Nah, sebagai pendidik tujuannya apa kita untuk mendidik anak-anak? Ada yang bisa membaca? Coba saya mohon kepada Bu Imas. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih Bu Mas. Jadi benar, tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi kita harus menuntun anak-anak, bukan menuntut kamu harus bisa ini, harus ini, berarti tidak. Kita harus menuntun kemauan anak seperti apa, perkembangan peserta didik seperti apa. Jadi kita hanya menuntun, bukan menuntut. Nah, perbedaannya paham ya antara menuntun dengan menuntut. Kalau menuntut berarti harus, contohnya tugasnya harus selesai hari ini, padahal jatuh temponya masih beberapa hari. Nah, tidak boleh saya cuma hanya ngarahkan, ayo segera dikerjakan, beberapa hari lagi sudah dikumpulkan dan sebagainya.
Berikutnya adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi pembiasaan positif atau budaya positif ini juga dilaksanakan di sekolah, menyesuaikan dengan budaya yang ada di sekolah juga, disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah juga. Berikutnya, konsep utama budaya positif itu ada 6, Bapak Ibu. Bisa kelihatan? Ada 6, mulai dari disiplin positif, nilai-nilai universal, teori motivasi dan hukuman dan penghargaan. Ada lagi keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas, kita bedah bersama-sama dari 6 posisi konsep budaya positif ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau komunikasi hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi praktik. Selain belajar, kita juga harus refleksi ya. Melakukan evaluasi dan praktik. Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap praktik di melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik belajar atau budaya positif di sekolah. Konsep disiplin untuk mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih hafal profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Coba kita menggunakan nyanyian, kita lanjutkan bersama-sama profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berarti ada berapa? Ada berapa? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa Tuhan yang ada berapa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada berapa? Ada 6. Berikutnya yang ketiga yaitu adalah memahami peran sebagai guru untuk mewujudkan budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif. Disiplin yang positif. Jadi yang didisiplinkan adalah kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang positif. Berikutnya coba silahkan Bapak Ibu bayangkan, silahkan menjamkan mata sambil bayangkan sekolah impian menurut panjenengan. Sekolah impian saya adalah sekolah yang seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Coba bayangkan. Sekolahan yang seperti ini, seperti itu, dan bagaimana. Silakan buka mata. Sudah punya gambaran sekolah yang bagaimana panjenengan inginkan atau harapkan? Apakah malah tersebuai dengan alunan, terbawa suasana yang lebih dalam, tiba-tiba bangun besok pagi? Sudah terbayangkan sekolah ini yang bagaimana? Sudah? Coba saya ingin contoh satu orang saja yang menyampaikan gambarannya bagaimana. Dari tadi yang di tengah, sekarang coba yang kanan, Bu Maya. Terima kasih Pak. Di
Di dalam bayangan saya menginginkan sekolah yang siswanya merasa excited atau bersemangat untuk datang ke sekolahnya, bukan merasa tertekan karena banyak-banyak tugas dan PR-nya. Tepuk tangan untuk Bu Maya. Bu Maya membayangkan sekolah yang excited, anak yang nyaman dalam belajar, tidak tertekan karena tugas dan beban yang lain-lain. Merdeka belajar. Merdeka bukan berarti bebas segalanya, tapi juga harus sesuai dengan aturan. Bagus, terima kasih Bu Maya, sangat luar biasa. Sekolah impian yang panjenengan bayangkan. Apakah nanti bisa terwujud? Untuk mewujudkan sekolah impian tersebut, tugas kita sebagai pendidik untuk mewujudkannya. Berikutnya ada standar pendidikan di Indonesia. Ada 6 standar pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari yang interaktif, ekspresif, menyenangkan, menantang, motivasi, dan memberikan ruang cukup sebagai prakarsa. Dari ke-6 ini apakah harus kita laksanakan semua? Tidak, Bapak Ibu. Paling tidak kita laksanakan atau kita bahas satu dahulu sebagai yang akan kita laksanakan lebih awal. Kita ambil contoh kegiatan nomor 3 yaitu menyenangkan. Berarti sekolah harus menyenangkan. Menyenangkan untuk siapa? Untuk semua warga sekolah. Jangan sampai hanya siswa yang senang, gurunya tertekan. Berarti harus untuk semua warga sekolah. Bukan asalkan panjenengan senang, bukan atasan senang. Berarti untuk semua warga sekolah. Berikutnya adalah permainan, pemantik. Silakan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Saya ingin relawan 2 orang. Yang pertama, Anda adalah seorang A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu hal yang sangat istimewa bagi panjenengan di tangan kanan. Berikutnya tugas B adalah merayu, mencoba segala cara supaya si A tersebut bisa membuka tangannya. Berarti yang A tugasnya adalah mengepalkan tangan. Ini menyimpan sesuatu yang sangat rahasia, yang sangat berharga. Sedangkan orang B nanti tugasnya silakan merayu, membujuk supaya si A tersebut akan membuka tangannya. Oke, saya butuh 2 relawan yang akan kita praktekkan. Ayo, saya butuh 2 relawan. Oke, ada? Oke, 2 orang sudah maju. Bu Veska dengan Bu Nanda. Berarti yang A siapa? A, Bu Nanda. Berarti tugas panjenengan adalah mengepalkan tangan. Ini adalah hal yang berharga di diri panjenengan. Dan tugas Bu Veska nanti merayu, boleh membujuk. Bagaimana caranya supaya seorang A atau Bu Nanda ini membuka kepalan tangannya dan dia akan menyerahkan suatu hal yang berharga atau menunjukkan kepada si B. Siap? Oke, dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Nanda, saya menginginkan sesuatu yang ada di dalam kepalan tangan Bu Nanda. Misalkan saya paksa, apa boleh? Tidak. Berarti saya harus merayu. Cup. Gimana ya lagi manggil? Bu Nanda, saya minta ini boleh? Boleh. Bu Nanda, nanti tak kasih uang 100.000 boleh? Oh iya, ya Allah, makasih ya.
terima kasih Bu Nanda dan Bu Besta. Coba telek randang dicolek. Dibujuk dengan uang langsung dikasih. Oh, 100.000 langsung dikasihkan, dibuka. Semoga kenyataan ya Bu ya. Semoga kenyataan ini. Semoga kenyataan cair 100.000 dari Bu Besta. Langsung dengan dibujuk dengan uang langsung diserahkan ya. Oke. Oke, dari kasus ini, coba siapakah yang memegang kontrol dari kegiatan ini? Yang mengontrol siapa? Apakah A atau Anda adalah B membuka kepala tangannya? Apakah B membuka? Tadi membuka apa enggak? Tadi tangannya terbuka atau tidak? Terbuka. Kalau terbuka berarti yang jawab nomor 2 ini hangus. Karena tangan terbuka. Kenapa kok tangannya terbuka? Benar coba. Karena mendapatkan rayuan, mendapatkan iming-iming. Karena mendapat rayuan dan iming-iming uang 100.000 langsung dilepaskan. Berarti langsung dilepaskan. Berikutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Siapa? Yang menentukan atau mengontrolnya siapa? Coba? Ada yang keduanya, ada yang B, ada yang A. Yang memegang kontrol adalah kedua-duanya. Karena apa? Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup? Biar Bu Nanda sendiri yang memegang kontrol. Walaupun dibujuk, dirayu, kalau Bu Nanda tidak mau ya sudah tetap memegang. Kalau Bu Nanda mau tangannya dibuka, berarti juga atas kontrol dari Bu Nanda sendiri. Berarti masing-masing orang itu memiliki kontrol terhadap dirinya masing-masing. Coba panjenengan apakah dikontrol orang lain ataukah diremote ke orang lain? Ada yang pakai remote control, ada antenanya. Ada. Itu artinya di belakang ada antenanya. Ada antenanya. Berarti tidak ada ya, tidak ada yang robot ya, semua manusia ya. Berarti mengontrol dengan dirinya sendiri. Berikutnya terkait dengan teori kontrol. Teori kontrol itu ada 5, ada 4. Itu menurut Dr. William. Ada 4 itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi atau maya. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat. Berarti apa? Juga ilusi kan apa? Tidak semua yang kita berikan, tidak semua yang kegiatan positif itu tetap berimbas positif. Niatnya baik tapi kenyataan atau prakteknya tidak baik ada. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Berarti mengkritik dan menguatkan dan membuat orang merasa bersalah itu juga ilusi. Karena apa? Itu bukan hal yang baik. Bisa juga sekarang ini Gen Z. Panjangnya apa Gen Z ini? Milenial. Sekarang ini lebih istilahnya ceklean dalam bahasa Jawanya. Karena sering atau mudah untuk putus asa. Ceklek. Pramugari itu ceklek. Kita harus kuat gitu. Berarti ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa orang yang lebih muda. Jadi ilusi itu hanya maya, tidak kenyataan. Orang dewasa itu memiliki kontrol terhadap orang yang lebih muda. Jadi apa? Kontrol itu masing-masing orang memilikinya dan berhak untuk mengontrol dirinya sendiri. Arti sesungguhnya dari disiplin atau maknanya
dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan hukuman dan ketidaknyamanan. Berarti kalau disiplin tidak berasal dari diri kita. Disiplin kalau tidak berasal dari diri kita sendiri, itu bisa menjadi ketidaknyamanan. Nah, sing ora nyaman rek panggahan ya. Angel. Makanya disiplin itu harus tumbuh dan berkembang dari dalam diri kita masing-masing. Berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin bersifat, yaitu sifatnya adalah diri kita sendiri mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, maka itu akan tidak berguna. Dengan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi merdeka itu tidak hanya siswanya saja, guru atau tenaga pendidik juga harus merdeka. Contohnya disiplin, kita datang tepat waktu bukan karena kita takut atas atasan, takut dihukum, atau ingin mencari ribet, tapi juga harus berasal dari dalam diri kita. Sebagai pendidik kita juga harus bertanggung jawab. Definisi merdeka, coba bukainlah. Merdeka itu apa? Merdeka itu jarwanya nora wong lepasing pamrih nanging uga kuat kuwasa aman diri priyangga. Yang artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka. Nah, ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara kata merdeka. Itu sesuai dengan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Cakap itu artinya apa? Cakap mampu. Nah, berarti harus mampu memerintah dirinya sendiri, tidak harus diperintahkan orang lain. Contoh tadi ada si B melepaskan tangannya, mau melepaskan tangannya karena keinginannya sendiri. Walaupun dipaksa, tetapi kalau tidak ingin, ya sudah tidak akan terbuka. Walaupun diiming-imingi, dibujuk, tapi kalau dalam dirinya tidak mau melepas, ya sudah tidak akan melepas. Walaupun 100.000, tapi kalau dia mau, ya sudah akan terlepas. Nah, berikutnya adalah bagaimanakah dengan kita sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsi. Berarti harus memiliki motivasi dari dalam diri, bukan karena dari luar, bukan karena ada tekanan, bukan karena ingin mendapatkan reward, bukan karena saya takut kalau kena sanksi, tapi juga harus dari dalam dirinya. Saya disiplin, saya sebagai pendidik juga harus disiplin dan bisa memberi contoh kepada anak-anak. Nah, kesadaran diri, benar. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, seorang pendidik itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang kita nyanyikan di awal tadi ada berapa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, gotong royong. Dibolak-balik apakah sama? Sesuaikan dengan lagu juga bisa. Berikutnya ada juga yang kedua adalah Ibu Primary Years Program. Ini juga salah satu budaya positif lah, tapi ini malah menjadi banyak. Berikutnya ada 9 pilar karakter. Ini kalau tidak salah itu kurikulum
K13. Berikutnya ada juga petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, ini malah lebih banyak. Berikutnya juga ada the 7 essential virtus. Nah, ini ada budi moral, nilai-nilai moral, mulai empati, suara hati, kontrol hati, dan berikutnya. Yang terakhir adalah the virtus project, keyakinan nilai-nilai kebajikan. Tidak keluar nih. Nah, nah, ini salah satu virtual project. Nah, ini juga banyak pedulian, kesetaraan dan sebagainya sampai ke ketegangan. Berikutnya adalah nilai universal. Contoh implementasi di sekolah. Nah, ini yang saya lakukan, melatih murid dengan mandiri, dengan belajar menyampaikan tugas dengan presentasi di kelas. Jadi mereka pertama awalnya diberikan tugas kelompok, silahkan mencari informasi sesuai dengan pembagian kelompok. Berikutnya mereka disuruh maju, silakan presentasi. Nah, ini masih kelas bawah, kelas 3. Walaupun masih kelas 3, kita usahakan semua anak berani maju untuk presentasi. Walaupun paling tidak masih membaca buku, paling tidak mereka sudah berani untuk maju. Mereka maju itu sudah satu hal yang positif. Nah, berikutnya teori motivasi, hubungan penghargaan dan restitusi. Motivasi perilaku manusia itu ada 5. Nah, mari kita tanyakan diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Motivasinya tadi apa? Panjenengan berperilaku tersebut motivasinya apa? Nah, yang tahu hanya panjenengan sendiri. Saya termotivasi karena ini, karena itu. Contohnya di sekolah, banyak teman-teman dari sekolah dulu yang kerja di sini, banyak keluarga saya yang sekolah di sini, banyak saudara saya atau teman tetangga saya yang sekolah di sini. Nah, itu adalah salah satu motivasi panjenengan. Yang tahu dan bagaimana harus berbuat adalah panjenengan sendiri. Yang kedua, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan, atau panjenengan masuk ke sini didorong lingkungan, terus masuk orang kerja sana karena ini. Apakah ada? Bagaimana? Ada yang didorong ataupun dirono, ada atau digeret. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Nah, ini juga salah satu motivasi. Wes timbang aku penggah kleru, wes lakoni apapun yang disuruh. Walaupun bertolak belakang dengan hati nurani kita. Ini juga salah satu motivasi perilaku manusia. Dan dari kelima ini, nanti juga panjenengan sendiri yang tahu aslinya seperti apa. Berikutnya, nah ini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Dosen. Itu mulai dari menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, menjadi orang yang merasa diinginkan atau menghargai, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dari ketiga ini yang coba dari panjenengan yang kiranya 3 ini yang mana yang menjadi motivasi utama panjenengan? Yang mana? Coba saya mau mikir, coba tulis kak, monggo. Jenengan dari 3 ini yang menurut panjenengan sendiri yang jenengan rasakan, 3 motivasi ini yang paling jenengan rasakan yang mana? Satu, 2, 3, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Panjenengan menjadi disiplin itu karena apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dari yang mana? Itu kan menurut panjenengan sendiri. Kalau itu jawaban ini bukan jawaban soal ujian ini.
menurut panjenengan yang menjadi motivasi panjenengan apa kalau ini? Dari 3 ini. Ini jawaban saya nggih Pak, ngapunten. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, berarti panjenengan melaksanakan disiplin positif tersebut karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kalau motivasi ini tadi, kita kembali yang tadi, itu masuk intrinsik atau ekstrinsik, dari dalam atau dari luar? Dari luar, benar. Ekstrinsik, bukan ekstrim. Ekstrim memang. Berarti panjenengan termotivasi karena masih ada hal dari luar diri panjenengan. Nah, ini adalah yang perlu kita tumbuhkan bersama. Utamanya awal-awal juga sama, semua merasakan ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ada pepatah mengatakan dipaksa, terpaksa, dan menjadi terbiasa. Awalnya kita karena dipaksakan harus seperti ini, kita ikut. Lama-lama berikutnya karena memang terpaksa, kita juga harus melakukan. Dengan selang waktu yang lama ini menjadi terbiasa. Dengan secara tidak langsung motivasi atau perilaku positif tersebut sudah terbiasa, jadi tidak harus panjenengan harus takut hukuman atau karena tidak nyaman, jadi terbiasa. Setiap hari berangkat jam sekian, ibaratkan alarm jam segini mesti gudu-gudu karena sudah terbiasa. Oke, berikutnya tujuan dari disiplin positif ini menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid-murid, yaitu kita harus menanamkan disiplin dari diri sendiri, atau yang ketiga tadi, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Berarti harus dari dalam. Tujuan dari disiplin adalah itu. Tujuan yang ketiga, disiplin harus dari dalam kita sendiri. Nah, dari dalam dan luar, benar, tidak ada yang salah. Karena terpaksa dan tidak nyaman, motivasi pun ini, ya sudah. Lama-lama menjadi terbiasa, itu menjadi motivasi dari dalam, bukan paksaan. Nah, oke, berikutnya cara kita menghargai guru untuk menanamkan, cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin yang positif kepada murid. Nah, contohnya yang sudah kita laksanakan bersama, gitu. Insya Allah semua juga sudah. Yang pertama, kegiatan menyambut murid di gerbang sekolah dengan ramah. Nah, kalau menyambutnya sudah semua, insya Allah berbagai piket kita laksanakan bersama aksi nyata ini. Nah, tapi kadang-kadang ada yang masih sudah ramah, ada yang diam saja. Nah, ini yang perlu kita perbaiki bersama. Ini contoh aksi nyata kita menyambut murid di gerbang sekolah dengan ramah. Ya harus tersenyum walaupun sikile canteng, walaupun sikile tugas. Nah, ada. Nah, yang kedua, mendampingi salat anak-anak. Nah, kita juga mendampingi salatnya anak-anak. Walaupun nanti kegiatan sholat sudah ada piket, kadang masih anak-anak yang bandel. Nah, mereka harus kita dampingi untuk melaksanakan sholat. Ini salah satu contoh aksi nyata. Berikutnya, refleksi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas dengan tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Saya tepat waktu. Coba Bu Nanda, kuliah. Kalau pakai kuliah, langsung kuliah. Go, dari pandangan panjenengan, yang memotivasi untuk panjenengan hadir tepat waktu di kelas itu apa? Motivasi saya adalah agar anak-anak dapat meniru saya berbuat yang disiplin. Nah, agar anak-anak dapat meniru saya untuk berbuat yang disiplin. Bagus, sangat bagus dan sangat memotivasi untuk kita semuanya. Nah, masih jarang ya. Nah, berarti benar berkata kuliah. Sebagai pendidik atau seorang guru, kita harus memberi contoh yang bagus kepada anak-anak. Walaupun kalau makan ngaleh. Nah, apa? Kita sudah belajar konten. Nah, karena memang tugas banyak, kadang memang harus kita meninggalkan kelas, tapi tetap tidak meninggalkan tujuan utama atau tugas utama sekolah pendidik. Nah, berikutnya
Anda ingin mendapatkan pujian atau dari atasan, apakah ini? Tidak perlu gitu. Tidak ada apa-apa gitu. Ketiga, apakah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, serta menjadi teladan yang baik untuk anak-anak? Nah, ini sesuai dengan Bulia tadi. Walaupun belum ditampilkan, tapi Bulia sudah menjawab. Sangat luar biasa dan sangat menginspirasi untuk kita bersama. Tepuk tangan Bulia. Yeay, belajar dari anak-anak yang menurut. Nah, harus kita bisa membawa suasana, kita masuk ke suasana anak-anak. Nah, berikutnya, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau tiga-tiganya? Nah, ada tiga ini, yang paling mendasar mana? 1, 2, 3 atau tiga-tiganya? Yang mana? Datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atau dari atasan? Tidak. Nah, ingin menjadi orang yang menghargai waktu dan menghargai diri, dan mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan? Tidak. Oke, berarti dari tiga ini yang boleh satu jawaban, boleh dua jawaban, boleh tiga-tiganya dipilih kombinasi. Coba Bu Andi. Kalau dari saya itu yang ketiga itu, ingin menjadi orang yang bisa menghargai waktu dan juga menghargai diri. Itu saja cukup. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Andi. Bu Andi cukup satu, nggak apa-apa, cukup satu. Ingin menjadi orang yang menghargai waktu dan menghargai diri diri sendiri. Nah, kombinasi apakah boleh? Boleh. Ya, ini betul. Nah, kombinasi di sini kan ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Nah, kalau dari saya, kalau ekstrinsiknya pasti yang paling pojok. Nah, datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, itu ekstrinsik dari saya. Kalau intrinsiknya yaitu ingin menjadi yang menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Itu kalau dari saya. Terima kasih Bu Batula ini ya. Bagus. Dari sini apa? Tidak ada yang salah. Karena memang motivasi orang itu berbeda dan kita juga harus jujur dengan diri kita sendiri. Apa yang membuat landasan kita apa? Terpaksa dan terbiasa. Terpaksa masih ada yang maksa. Nah, ya. Awalnya terpaksa, lama-lama sudah terbiasa. Dianggap wis 12. Oke, berikutnya. Menjadi orang yang menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Contohnya kalau kita melaksanakan karena motivasi tersebut, anak-anak akan menjadi senang. Anak-anak senang, nyaman dengan panjenengan. Kalau sudah senang, nyaman, dia apa-apakan ikut panjenengan. Oke, harus nyaman tuh dia, Pak ini mangga enak ini tuh. Contohnya anak-anak ditugasi diapakan? Mereka kan tetap senyum. Seneng kayak apa mereka kan tetap senyum. Walaupun entah itu hasilnya materinya masuk atau tidak. Yang penting menyenangkan. Seperti apa tadi kita ambil satu tindakan 6 standar pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah menyenangkan. Senang ya apa ini mangga senang. Nah, ini murid menjadi semangat dan aktif dalam menimba ilmu. Mereka sudah senang, mereka akan lebih aktif dan lebih aktif dalam mencari ilmu. Kadung senang nanti bakal dikepung. Jenengan bisa melihat kadung senang bakal dikepung loh. Tarik lo di jone pikirannya. Senang gue apa nih jadi. Berikutnya kita akan belajar terkait dengan hukuman dan penghargaan. Ini yang sering kita laksanakan di lapangan. Coba contoh kasus 1 yang belum bersuara saya tadi. Coba Bu Sri. Ini ada kasus 1. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya.
Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IVA, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IVA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IVA yang berbicara, tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IVA menertawakan IVA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IVA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IVA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, terima kasih Gusti. Oke, dari kasus satu ini, coba apakah panjenengan setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IVA? Mengapa? Coba, Monika, coba yang belum bersuara. Terima kasih Pak Joko. Kalau dari kasus tersebut, menurut saya tindakan dari Pak Seno itu masih kurang tepat, jadi saya kurang setuju. Alasannya? Alasannya karena beliau di situ membiarkan IVA, ya, membiarkan IVA untuk ditertawai teman-temannya dan sebagainya tanpa ada tindakan yang lain. Jadi sebaiknya untuk menegurnya atau bagaimana itu bisa di luar dari kelasnya. Terima kasih jawaban Bu Nika, sangat benar Bu Nika. Jadi Bu Nika menjawab tidak setuju. Oke, benar. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Nika. Nah, sangat luar biasa sekali. Karena apa? Pak Seno tersebut membiarkan Eva menjadi malu. Eva menjadi malu dan menunjuk hidung dan dibawa ke depan. Nah, berarti seorang pendidik juga kita harus kalau bisa dan harus bisa menghindari hal-hal seperti ini. Berikutnya, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IVA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Hukuman atau konsekuensi? Coba, membiarkan Eva menjadi malu karena tidak bisa menjawab, meminta Eva ke depan, maju di depan kelas dan duduk sambil ditunjuk hidungnya. Jadi konsekuensi atau hukuman? Apa? Nah, hukuman. Karena menghukum secara langsung. Kalau konsekuensi itu apa? Hukuman itu apa? Nanti akan kita bedah berikutnya. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini nanti akan kita bedakan. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, benar. Nanti perbedaannya kita bahas. Kasus kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini konsekuensi atau hukuman? Membersihkan coretan yang terdapat di meja, berarti termasuk konsekuensi. Kasus ketiga, lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Nah, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ini dua buku berbeda jawaban. Nah, kalau ini adalah termasuk hukuman. Kadang antara hukuman dan konsekuensi itu perbedaannya tipis. Kalau hukuman adalah kebanyakan menggunakan fisik dan psikisnya. Tapi kalau konsekuensi itu sesuai dengan kesepakatan. Berikutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau mendadak, langsung di depan, langsung terpikirkan, langsung dilaksanakan. Itu hukuman garis besarnya. Kalau konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah terencana atau sudah disepakati. Jadi kalau konsekuensi contoh tadi menulis 100 kalimat saya tidak akan terlambat. Kalau memang sudah disepakati di awal, ya dilaksanakan. Itu adalah konsekuensi. Untuk restitusi
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi juga tidak dihukum, tidak melaksanakan, dan mereka diolah, kita gali mereka kenapa contohnya terlambat, sebabnya kenapa, mereka kita tanyakan keyakinan mereka berbuat salah ini. Nah, untuk memperbaikinya bagaimana? Nah, kita gali lagi supaya anak itu dapat membuat pertanggungjawaban yang sesuai dengan mereka, bukan karena terpaksa. Oke. Berikutnya, contoh hukuman atau konsekuensi. Karena terlambat, murid disuruh sholat duha tersendiri dan membaca surat Yasin 1-83. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, contoh, ini ada beberapa siswa yang terlambat, mereka juga berarti harus melaksanakannya. Berarti apa namanya? Nah, konsekuensi. Karena apa? Ini sudah kesepakatan. Nah, berikutnya, penghargaan. Penghargaan itu ada dua, ada jangka panjang, ada jangka pendek. Awalnya penghargaan efektif jika dilaksanakan mengingat kita melakukan sesuatu yang kita inginkan atau dalam jangka waktu pendek. Kalau jangka waktu pendek sangat berguna. Tapi kalau dalam jangka panjang akan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya murid yang datang konten dapat penghargaan. Nah, durasi pendek bagus, tapi kalau dilaksanakan terus-menerus itu akan berubah motivasi anak. Sebenarnya aku teko berarti aku hadiah. Bukan karena mereka disiplin, bukan karena motivasi dari dalam diri. Nah, berikutnya restitusi, suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan manakah yang Anda lakukan? Kalau ada guru siswa yang membuat kesalahan, tindakan panjenengan yang dilaksanakan apa? Apakah langsung menghukum, ataukah menanyakan dahulu, kita ngajak ngobrol kenapa kau melakukan kesalahan tersebut? Yang harus dilakukan seperti ini Bapak Ibu, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Jadi anak diajak ngobrol dahulu, kita ajak ngobrol, kita tahu, kita gali kenapa sebabnya mereka membuat kesalahan. Berikutnya kita bisa juga menanyakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Jadi anak diajak ngobrol dulu, dia harus langsung dikasih hukuman. Mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di lain waktu. Bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik dan mendiamkannya. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, menurut panjenengan yang paling efektif kita rasakan yang mana? Yang mana? Nomor berapa? Nomor 4. Oke, coba bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan kesalahan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Berarti ini namanya apa? 3 tadi, hukuman atau restitusi. Restitusi benar. Jadi kita gali dulu keyakinan anak-anak, kenapa kok melakukan tersebut. Jadi supaya anak tidak down mentalnya, tidak jatuh, kita harus menanyakan secara pelan-pelan. Kalau mereka kita ajak pelan-pelan, mereka terbiasa, akan nyaman dan bercerita semua alasannya. Oke, berikutnya adalah kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas tadi, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Kalau Anda langsung hukum, panjenengan langsung atau anak-anak akan merasa gagal. Oh, saya bersalah, aku keliru. Pertanyaan sekarang, bagaimanakah sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Nah, seharusnya kita harus melakukan restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah mendapat kita ajak ngobrol, kita hukum ataupun kesepakatannya, anak-anak itu tidak akan down. Yang harus kita laksanakan adalah setelah kita lakukan restitusi, anak-anak harus menjadi lebih kuat keyakinannya. Berikutnya, coba apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau berbeda? Sama atau beda? Coba yang dari sini. Beda. Sama semua jawabannya.
Oh, oke. Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau berbeda? Jawabannya berbeda. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus terdiri dari ini, 6 ini Bapak Ibu. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Contohnya dilarang makan di kelas. Kalimat dilarang, berarti itu negatif atau positif? Positif, negatif. Seharusnya bagaimana? Makan di tempat makan, makan di luar kelas. Apa? Jaga kebersihan kelas. Tuh, saya dengar dari sini jaga kelas itu juga. Oh, jaga kebersihan kelas. Oke, tidak terlalu banyak. Jadi kesepakatan kelas itu kalau bisa jangan terlalu banyak. Kan dimulai pelan-pelan. Nah, kabeh salah malah ini kan ubah didik keliru malah. Malah menjadi tidak merdeka. Dapat diterapkan di lingkungan. Nah, berarti karena tidak banyak harus bisa dilaksanakan. Memang aslinya bagaimana? Saat semua berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi contohnya keyakinan kelas kita buat ya sudah warga kelas ini siapa saja juga harus andil. Mereka sepakat menentukan kesepakatan kelas ini. Meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas tersebut dinamis. Tidak saklek 1 tahun ini ya sudah tidak. Ya, keyakinan kelas bisa juga dinamis atau bisa ditinjau. Dan yang terakhir bersifat lebih konkret. Ya sudah, beda kelas beda juga keyakinan kelas. Karena apa? Suasana kelasnya berbeda, fasilitasnya berbeda juga. Oke, berikutnya 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Dari kelima ini, nah ini paling mendasar dari kebutuhan manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup apakah sudah terpenuhi? Alhamdulillah masih hidup, terus mangan. Cinta dan kasih sayang? Belum. Katanya belum. Ada yang sudah enggak? Kasih sayang apakah harus dari the special one? Tidak. Bisa juga dari teman, dari saudara, keluarga, dari siswanya. Ya, kasih sayang, cinta dan kasih sayang tidak harus dari orang yang paling spesial. Nah, spesial tapi tanpa telur. Kenapa Bu Ella? Oke, bebas, freedom atau merdeka? Nah, merdeka karena apa? Kita melaksanakan sesuai dengan kontrol kita masing-masing. Apakah kesenangan, fun, senang? Masih 50-50? Oh, 60% sudah senang. Alhamdulillah. Kekuasaan, power. Berkuasa atas dirinya sendiri? Ya. Atas keluarga atau suami? Ya. Berarti alhamdulillah dari 5 dasar ini yang paling kita butuhkan hampir terpenuhi semua. Walaupun tidak 100% tapi alhamdulillah sudah terpenuhi. Oke, berikutnya. Ini ada kasus lagi contohnya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Aini bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti kolom berikut. Nah, penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan bertahan hidup. Dari kasus ini, kebutuhan dasar manusia apakah yang ingin Bimo penuhi? Kesenangan. Kesenangan. Kebebasan. Apa? Kesenangan. Ada kesenangan, kebebasan. Yang paling menonjol
5 kebutuhan dasar manusia yang ingin terpenuhi adalah kesenangan. Karena apa? Karena masih anak-anak, masih TKB, mereka tidak memikirkan hal yang lain, senang bermain, tidak memikirkan efek sampingnya. Contoh saya lari, tabrak kendaraan, tidak. Karena penting senang. 5 dasar tadi, yang paling dasarnya adalah ingin mencapai kesenangan. Nah, berikutnya 5 restitusi kontrol, mulai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Dari 5 ini, nah, contohnya penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ada sih tadi terlambat disuruh 5 kali putar lapangan karena terlambat. Setelah itu setelah selesai jadi hukum kata-kata verbal, ucapan. Nah, kalau bisa kita hindari karena efeknya sangat luar biasa untuk anak-anak untuk verbal. Membuat rasa bersalah, keliru, salah sesuatunya ini dia akan merasa bersalah, mentalnya akan down. Nah, yang ketiga adalah sebagai pemantau, posisi kontrolnya guru memantau sebagai atau mengawasi. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab perilaku anak-anak atau orang lain yang kita awasi. Jadi sebagai guru ini ada 5 posisi kontrol. Berikutnya sebagai teman, guru itu juga bisa menjadi teman. Tapi teman harus kita ada batasannya, jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan anak-anak merasa nyaman dengan teman, ya sudah, tidak akan sopan, tidak akan segan, dan tidak akan patuh dengan kita. Ya sudah, dianggap sebagai teman biasa, malah kebablasan. Berikutnya manajer atau kepala sekolah ini yang seharusnya dilaksanakan adalah posisi kontrol guru membuat bersama dengan murid. Contohnya menggunakan restitusi, kesalahannya apa, kenapa kau berbuat seperti itu, apakah ada hal yang tidak bisa dilakukan, apakah ada hal baik yang bisa dilakukan selain itu. Nah, paling tidak sebagai manajer ini atau yang bisa dikatakan sebagai kepala sekolah itu harus bisa melaksanakan ini. Jadi tidak semata-mata langsung menghukum. Berikutnya adalah segitiga restitusi yang paling dasar untuk kita. Kalau ada anak yang berbuat salah, yang pertama harus bisa menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas itu bisa juga dengan kata-kata atau contoh pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Contohnya, berbuat salah itu adalah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi anak itu diangkat dulu moralnya, jangan sampai tunjukkan. Kita angkat dulu moralnya, mereka nyaman, nanti kita tanyakan lagi. Yang kedua, setelah itu baru kita validasi tindakan salah. Apakah tindakan tersebut salah? Setiap tindakan dilakukan dengan sesuatu tujuan. Kita tanyakan tujuannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contohnya, anak bertengkar dengan teman. Jangan langsung kita marahi, kita tanyakan dulu. Kita angkat moralnya, ya, sampai bisa berbuat lebih dari ini. Kalau kalian salah ini berarti tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Nah, yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang mereka melanggar? Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai umum apa yang telah disepakati? Ya, dari kesepakatan kelas tadi yang mereka lalu yang mana yang mereka tidak laksanakan? Nah, anak tersendirinya diangkat sendiri, kita olah supaya mereka juga tahu salahnya, bertanggung jawab. Oh, salah saya ini, jadi saya harus begini, bisa ini. Mereka mempertanggungjawabkan kesalahannya dan mencari solusi untuk mereka sendiri. Kalau bisa, contohnya dihukum, ya bukan kita yang menghukum, itu sesuai kesepakatan mereka. Saya ingin ini Pak, saya ingin itu. Karena saya berbuat salah, saya ingin bertanggung jawab dengan seperti itu. Ya sudah, itu adalah kesepakatan mereka. Mereka sendiri yang melaksanakan. Nah, contohnya melakukan restitusi ini kemarin saya laksanakan kepada kelas 3. Nah, ada anak yang mencontek waktu ujian. Kita tanyakan dulu, alasannya kenapa? Sebabnya apa? Biasanya mendapatkan nilai bagus, kok hari ini mencontek kenapa? Tujuannya untuk apa? Nah, kalau mereka sudah tahu kesalahannya, kita akan lagi lah. Untuk memperbaiki kesalahan ini, seharusnya kamu untuk melakukan apa?
tanggung jawab seperti apa yang dapat kami lakukan untuk memperbaiki kondisi seperti ini. Jadi anak memikirkan sendiri, oh saya berbuat salah, saya harus berbuat seperti ini. Oke Bapak Ibu, dari ini tadi terima kasih. Nah, alhamdulillah, memang padat materinya. Kita juga harus sebagai pendidik juga harus bisa melaksanakannya. Sebagai pendidik juga paling minimal kita belajar melakukan restitusi atau segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan melaksanakan mediasi kepada anak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin waktunya agak mepet ya, jangka waktu mepet 1 jam atau 2 jam. Monggo nanti di lain waktu diberi kesempatan yang lain untuk kita laksanakan belajar bersama kegiatan ini. Bukan saya lebih pintar, tapi kita lebih kombinasi lagi. Oke, dari kegiatan ini coba satu refleksi yang dapat panjenengan ambil dari kegiatan ini. Monggo. Ada? Coba dari kegiatan hari ini yang kiranya panjenengan tangkap atau panjenengan refleksikan sesuai panjenengan, monggo yang disampaikan. Refleksi singkat terkait dengan materi ini. Kita belajar ini yang panjenengan tangkap, oh saya fokusnya ini, saya kedepannya untuk melaksanakan kegiatan ini. Coba saya ingin kita belajar bersama, monggo panjenengan refleksinya nopo, monggo ayo. Ayo coba. Nah, terima kasih Pak, ini monggo. Dari diseminasi hari ini yaitu mengenai budaya positif. Jadi kita harus membiasakan diri untuk selalu berpositif diri, baik secara lahiriah maupun batiniah. Semoga jadi dari positif batiniah yang kita punya sehingga menghasilkan perilaku yang positif untuk menjadi sauri tauladan kepada anak-anak. Dan semoga sukses selalu. Terima kasih, sangat luar biasa refleksi dari dua ini. Jadi sebagai pendidik kita harus memberikan kegiatan budaya positif sebagai contoh untuk anak didik kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sangat luar biasa dari dua ini. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.